Oke teman-teman, selamat datang di Real Speaking. Kita hari ini akan membahas tentang IT yang lebih ngarahnya ke advertising. Dan pada kesempatan pada sore hari ini kita udah kehadiran tamu spesial tentu saja. Udah kita undang jauh-jauh dari Malaysia, Mas Yuda Wastu Pratama. Selamat sore Mas Yuda, gimana kabarnya? Sore, kabar baik. Oke, mungkin teman-teman di rumah masih bingung nih siapa Mas Yuda. Mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu, Mas Yuda ini siapa sih gitu? Boleh, perkenalkan saya Yuda Wastu Pratama. Untuk saat ini saya bekerja sebagai Head Engineering di Meta. Meta itu mencakup Facebook dan Instagram untuk advertising fokusnya. Kemudian saya sudah di Meta ini sejak kurang lebih akhir 2020, jalan 3 tahun ini. Mungkin itu. Oke, kita lebih ngebahas tentang singkat aja ya, tentang ad engineering itu apa sih gitu. Mungkin bisa diceritakan Mas, apa sih kerjaan Mas di bagian ads engineering itu kepada kita semua? Boleh, jadi untuk setiap harinya saya memperbaiki bug, kemudian ada tidaknya error di sisi kita, di sisi Meta, karena untuk Facebook kan yang dijual sebenarnya ads-nya, karena sebenarnya orang main Facebook itu untuk cari barang atau untuk jualan. Jarang banget orang main Facebook untuk sekedar update status ada, tapi memang jarang. Kebanyakan mereka mengandalkan atau menggunakan fitur marketplace atau ads yang organik di akun Facebook mereka. Jadi kalau mereka memiliki kendala, kita akan coba cek dari sistem kita dulu, atau ada bug atau tidak di sistem kita. Jika memang tidak ada, kita coba untuk approach ke advertiser-nya. Kita cari apakah ada kesalahan dari sisi mereka atau enggak. Kalau memang kesalahan ini ada dari sisi mereka, kita coba untuk educate, kita coba untuk memberikan solusi langsung kepada advertiser. Kurang lebihnya seperti itu. Boleh saya konfirmasi lagi nggak Mas? Ini tuh berarti kita Mas sampean itu lebih ke klien gitu urusannya atau seperti apa? Atau punya tim sendiri? Kita ada tim, jadi kita timnya itu masing-masing. Ada yang ngurusin soal payment, pembayaran, ada yang ngurusin soal produknya. Jadi untuk produk ini materi-materi iklannya itu yang handle mereka, jadi seperti itu. Dan kita approach-nya itu ke klien. Klien ini maksudnya advertiser, orang yang mau iklan ke Facebook. Jadi mereka itu ngubungin kita, Mas, aku kok nggak bisa iklan ya, tulisannya errornya kayak gini. Nah, kita cek dulu dari sisi kita, ada errornya nggak, apa advertiser belum bayar contohnya. Kalau emang belum bayar, kita kasih tahu, oh ini ada tagihan segini loh, harus dibayar dulu sebelum iklan. Kita kan tahu sendiri tuh kalau Meta itu kan jangkauannya udah global gitu. Kalau di kerjaan Mas sendiri tuh apakah ada pembagian regional sendiri yang ngurusi hal tersebut? Ada misalnya dari Asia atau Eropanya sendiri, atau memang jadi satu gitu? Kalau region-regionnya ada. Kebetulan saya handle yang market Indonesia aja, dan seluruh global itu sebenarnya ada di Malaysia. Kenapa Malaysia? Karena di Malaysia ini gampang banget cari orang yang bisa bahasa, khususnya bahasa ASEAN dulu ya. Kayak Indonesia di Malaysia ada, kayak orang Filipina di Malaysia ada, Thailand di Indonesia juga ada. Lebih gampang cari orang di Malaysia ketimbang kita harus, kenapa nggak di Indonesia aja? Karena di Indonesia kan kita tahu sendiri, pas mayoritas orang Indonesia asli, susah banget tuh cari orang yang bisa bahasa Filipina, susah banget orang yang cari bahasa Thailand. Oleh sebab itu kita ada di Malaysia. Oke, dan kan banyak juga nih orang-orang Indonesia tentu saja yang pengen kerja di Meta dan lain sebagainya seperti itu. Basic apa sih yang perlu dimiliki ketika kita pengen terjun ke dunia tersebut atau kerja di Meta tersebut? Kalau dari Mas sendiri, latar belakangnya seperti apa sih? Sedikit banyak teman-teman harus paham tentang e-commerce dulu deh. Maksudnya gimana cara kerja menggunakan basis web, aplikasi, itu teman-teman harus tahu dulu. Dan kalau teman-teman ingin ke Meta, menjurus ke Meta, alangkah lebih baiknya juga teman-teman tahu untuk prosedur gimana sih Meta ini bekerja, seenggaknya ads di Meta itu gimana cara kerjanya, platform Meta ada apa aja, itu teman-teman juga seenggaknya harus tahu dulu gitu. Terus apalagi ya perbanyak pengalaman aja sih.
gitu. Dan tadi kan Mas bilang ada perbagian per divisi dari timnya Mas itu ada gitu. Itu bisa dijelasin nggak apa ya sih per divisi yang ada di timnya Mas itu? Pertama kita ada marketing team. Marketing team ini tugasnya mereka yang proaktif, menghubungin orang yang berpotensi atau yang sudah mengeluarkan banyak uang ke Meta. Tugasnya mereka ini memandu para advertiser gimana caranya biar dapat engaging atau mendapat hasil iklan yang bagus. Ini tim yang pertama. Tim yang kedua, ini tim saya, ada back end team. Ini tugasnya untuk menerima laporan. Jadi kita nggak berperan aktif, kita cuma pasif. Kita nunggu laporan masuk. Kalau ada laporan masuk, kita cek laporannya ini tentang apa. Apakah tentang bug issue atau iklan yang nggak berjalan normal, iklan yang nggak ada hasilnya, itu kita cek. Ini bagian tim saya. Terus yang bagian ketiga, ini bagian tim yang kalau hasil iklannya jelek, kalau kita udah cek nggak ada bug nih, nggak ada error, tapi kenapa iklannya jelek ya hasilnya, kita lempar ke bagian tim 3, tim review. Jadi mereka yang mereview apakah apa yang ada yang bisa diperbaiki, apa mungkin budgetnya kurang, apa iklannya kurang terarah ke calon target audiensnya. Nah, ini tim yang ketiga. Ini tim yang yang berperan aktif atau tim yang major yang ada di Meta saat ini. Oke. Dan kan kita kalau bicara tentang iklan itu tentu aja hubungannya sama brand awareness suatu produk seperti itu, Mas. Nah, dari produk yang Mas tawarkan tersebut, mungkin apa sih yang misalnya saya sebagai klien itu yang bisa saya dapat dari ikut iklannya tersebut itu seperti apa, Mas? Mungkin bisa diceritakan. Pengalaman apa yang saya dapat gitu. Jadi di Meta itu ada jenis-jenis iklan yang ditawarkan. Yang pertama itu adalah lalu lintas. Lalu lintas ini untuk nge-boost atau untuk meningkatkan brand awareness. Lalu lintas ini biasanya memperkenalkan halaman atau website. Tujuannya ya biar produk yang mereka terkenal dari website atau halamannya. Jadi menarik orang buat melihat website atau halamannya. Yang kedua, kita ada yang namanya menghubungi lewat WhatsApp dari Meta juga atau Messenger. Ini biasanya menarik orang untuk menghubungi kita dari WhatsApp atau Messenger. Dan yang ketiga itu penjualan. Nah, biasanya karena saya khusus di Facebook ya, karena saya pegang Facebook. Jadi orang-orang yang menggunakan ads di Facebook ini kan orang-orang target audiens kita kan adalah orang dengan usia 25 tahun ke atas. Orang-orang yang di 25 ke bawah biasanya mereka lebih tertarik menggunakan Instagram daripada Facebook. Nah, orang-orang yang umur 25 ke atas ini dia nggak ngeh kalau harus menggunakan brand awareness dulu sebelum melakukan penjualan. Jadi mereka skip tuh pakai iklan lalu lintas, dia langsung pakai iklan penjualan dengan keinginan habis iklan produknya langsung dijual. Nah, kita ini susah mendrive orang-orang sebelum kamu menggunakan iklan penjualan. Alangkah lebih baiknya menggunakan iklan lalu lintas dulu. Kenapa? Biar ada brand awareness-nya, biar orang-orang ini paham produk. Tapi mereka nggak ngelakuin hal itu. Advertiser ini justru langsung menggunakan iklan penjualan. Dimana iklan penjualannya kalau Mas Pandawa sendiri ditawarin suatu produk untuk beli, tanpa Mas Pandawa tahu, oh ini produk apa, masa ia mau beli, kan nggak mungkin. Mas Pandawa harus tahu dulu produknya itu tentang apa, terus Mas Pandawa tanya-tanya dulu penjualnya, oh ini bisa dibeliin nggak sih, kayak gitu dulu kan. Nah, orang-orang di Facebook kebanyakan nggak kayak gitu. Mereka advertiser ini langsung melakukan atau membuat iklan penjualan, dan nanti hasilnya nggak bakal optimal gitu. Dibandingkan orang yang bikin iklan brand awareness dulu dari lalu lintas, dia narik orang-orang untuk lihat di website atau di halamannya. Emang penjualannya nggak bakal langsung naik, nggak bakal kayak gitu, tapi seenggaknya orang-orang tahu produknya si advertiser ini. Setelah itu dia bikin iklan yang kedua tentang tanya jawab dulu, tentang menghubungi melalui Messenger atau WhatsApp, dengan tujuan orang-orang yang tertarik menghubungi dia dulu. Nah, kalau udah dua iklan ini baru iklan penjualan. Kalau untuk penjualan ini langsung mengarahkan orang untuk beli atau memakai produk kita.
saat ini kesusahan kami adalah mengedukasi advertiser untuk menggunakan iklan secara terstruktur. Ini yang paling susah saat ini kita hadapi. Seperti itu. Oke, kan kembali lagi, misalnya saya klien nih, saya misalnya punya barang saya, tapi nggak ngerti tuh cara untuk strategi saya memasarkannya gimana. Kalau di Facebook atau di Meta itu ada nggak sih konsultasi yang bisa kita konsultasikan ke pihaknya Meta untuk bisa ngasih strateginya seperti ini loh, atau nggak ada data-datanya, ternyata datanya barangnya yang lebih baik itu seperti ini loh kemasannya atau lain sebagainya. Ada nggak sih konsultasi gitu yang bisa dikomunikasikan dari klien ke Meta seperti itu, Mas? Ada, kita punya sebuah fitur di mana tim marketing kami akan mencoba menghubungi advertiser dan kalau Mas Pandawa contohnya bingung gimana sih bikin iklannya itu materi iklannya itu menarik. Contohnya Mas Pandawa jual jersey, gimana ya, masa cuma di foto doang jersey-nya, masa bikin aja bisa laku nanti. Nah, Mas Pandawa nanti bisa mengakses namanya ads library. Jadi di ads library nanti ada list atau ada contoh-contoh iklan yang sudah berjalan di Meta. Nanti Mas Pandawa bisa pilih negaranya dulu, contohnya Indonesia, terus wilayahnya di mana, contohnya di Balikpapan. Nanti produknya ditulis jersey gitu, nanti ada list contoh-contoh iklan yang sudah berjalan kayak gitu. Dan kalau memang tim kami Mas Pandawa ngajuin untuk dihubungi oleh tim terkait kami, nanti tim kami akan menghubungi Mas Pandawa. Mereka akan mencoba untuk memberikan masukan, oh begini loh cara bikin iklan yang bagus, oh begini loh kalau untuk di wilayah ini minimal biaya keluarin atau budgetnya segini loh, nanti bisa diberikan informasi oleh tim kami. Oke, dan tadi kan Mas cerita bahwa timnya banyak tuh Mas. Apa aja sih perangkat-perangkat yang Mas gunakan secara informasi teknologi gitu? Mungkin bisa cerita ke kami karena kan kita bahas juga tentang itu tuh. Mungkin bisa cerita. Untuk internal tools-nya saat ini saya tidak bisa memberikan informasi karena takutnya nanti ada pelanggaran kebijakan. Namun memang kita memiliki beberapa tools ini sebenarnya bisa masuk ke aset pengguna, namun memang terbatas, tidak semua aset. Kayak seperti akun Facebook kita nggak bisa masuk karena akun Facebook kan personal milik pengguna, jadi kita hanya bisa mengakses untuk ads tools-nya saja. Jadi ads tool pengguna kita bisa masuk, namun kita tidak bisa melakukan pengeditan di sana. Jadi kita cuma bisa ngelihat aja, dan itu pun kita harus minta izin ke pengguna apakah boleh kita mengakses asetnya untuk kepentingan pengecekan. Kalau pelanggannya bilang boleh, kita akan masuk, namun kalau memang dia infokan tidak boleh, kita tidak bisa masuk. Namun kembali kami hanya bisa masuk untuk ads tool-nya aja. Untuk personal information kayak di akun Facebook itu kita bisa masuk. Dan ini hanya tujuan untuk mencari ada error atau bug tidak di dalam akun ini. Oke, pertanyaan terakhir Mas untuk menutup podcast kita pada sore hari ini. Apa sih yang misalnya nih, tadi kan kita udah bicara tentang latar belakang Masnya dan lain sebagainya tuh. Misalnya kalau misalnya ada teman-teman di luar sana pengen gitu kerja seperti Mas di Facebook atau nggak di Instagram, di WhatsApp yang bagian dari grup Meta, apa aja sih yang perlu mereka siapkan dari dini untuk bisa seperti itu atau bisa jauh di sana? Yang pertama pengalaman sih, jangan gengsian, jangan mimpi boleh, kalau pengen dapat perusahaan yang langsung gede saat kalian nanti lulus itu boleh aja. Tapi kenyataannya kalian harus masuk ke perusahaan yang kecil-kecil dulu. Jangan dilihat dari gajinya, tapi dari pengalaman. Karena memang dari pengalaman ke pengalaman. Sebenarnya saya dulu nggak langsung perusahaan gede, jadi perusahaan kecil dulu. Saya masukin perusahaan kecil dulu. Terus setelah masuk ke perusahaan kecil, alhamdulillah saya ditarik ke perusahaan e-commerce, yaitu di Traveloka Indonesia. Setelah itu saya dari Traveloka Indonesia ini saya mengerti seluk-beluknya perusahaan baru. Saya ngerti tentang bagaimana sih cara menjalankan sebuah company dari sebuah website yang kantornya cuma buat HI doang,
tapi untuk kerjanya kita pure dari website. Itu saya mengerti tentang hal itu di Travelog Indonesia. Setelah itu saya pindah ke Telkom Malaysia. Di Telkom Malaysia ini saya juga memahami gimana ngomong sama orang asing, gimana saya berkomunikasi dengan orang asing, bekerja sama dengan orang asing yang bukan orang Indonesia. Dan di situ saya juga sudah mendapatkan pengalaman tersebut, dan ini yang membantu saya untuk ke perusahaan yang sekarang. Jadi teman-teman nanti kalau ingin masuk ke perusahaan yang besar, itu tidak ada salahnya untuk mencoba perusahaan-perusahaan yang kecil dulu. Jangan dilihat gajinya, tapi dilihat pengalamannya. 1-2 bulan it's okay. Jadi seenggaknya kalian punya pengalaman dan ada yang ditulis di situ kalian. Gitu. Dan satu lagi, bahasa Inggris itu penting. Jadi seenggaknya kalian bisa ngobrol bahasa Inggris karena ini akan memboost nilai kalian di mata perusahaan-perusahaan. Begitu. Oke, terima kasih Mas Yuda atas waktunya, dan buat teman-teman sekalian, itulah podcast singkat dari Real Speaking, dan kali ini kita akan mengakhiri. Jangan lupa cantumkan like dan juga di komen. Terima kasih.